3 tahun berturut-turut mendapat predikat Kota Ramah Anak, tak berarti membuat Kota Depok, Jawa Barat bebas dari kasus kekerasan anak. Salah satunya kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang pelayan di sebuah gereja tak terungkap meski berlangsung bertahun-tahun. Dan berikut penelusuran tim Delik RCTI. Kota Depok, Jawa Barat selama 3 tahun berturut-turut berhasil memperoleh predikat sebagai Kota Ramah Anak. Namun predikat yang disandang Kota Depok tersebut dinilai kontradiktif dengan kondisi saat ini. Seperti peristiwa yang terjadi di Gereja Paroki Santo Herculanus Depok, Jawa Barat beberapa bulan belakangan. Diduga puluhan anak telah menjadi korban kejahatan seksual. Parahnya aksi kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh seorang pembimbing putra altar atau Miss Dinar di Gereja Herculanus Depok. Insiden tersebut bahkan telah berlangsung selama puluhan tahun. Kasus ini akhirnya terungkap berkat adanya pihak korban yang berani melaporkan tindakan biadab tersebut ke Polres Depok. Dalam perkembangan selanjutnya, satu persatu korban kekerasan seksual berani melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. 21 yang sudah kami investigasi, sudah kami dampingi. Yang 2 ini masih baru ngaku. Jadi kami sedang coba dampingi sekaligus terapi. Memang ini penanganannya penanganan hukum dan juga langsung penanganan psikologi untuk terapi psikologi. Ya, untuk terapinya itu. Jadi dapat. Nah, yang 2 ini masih dalam proses pendampingan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak peserta Miss Dinar selama ini sulit terungkap karena adanya trauma dari pihak korban. Kebanyakan korban yang masih anak-anak ini merasa takut untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Tapi orang yang melihat itu siapa pelaku kan susah ini. Karena biasanya anak-anak apalagi umur. Sedangkan orang dewasa aja kalau sudah mengalami kejahatan seksual, ketika diancam dia sudah ketakutan, apalagi anak-anak. Sayangnya instrumen hukum yang ada dinilai menyulitkan pihak korban untuk membuktikan aksi kejahatan seksual yang menimpanya. Itulah yang disebut namanya kejahatan tersembunyi dan kejahatan luar biasa jika anak berhadapan dengan kekerasan seksual. Nah, karena dia tersembunyi, disitulah penegakan hukumnya lemah. Karena ya harus ada saksi. Nah, sementara ini kejahatan tersembunyi dan dilakukan oleh orang terdekat, sulit untuk melihat. Selama ini sejumlah pihak mendorong dijatuhkannya sanksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Karena itu dibutuhkan pemahaman yang tepat dan keseriusan dari para penegak hukum untuk menghasilkan putusan yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Sementara itu pemirsa, hingga saat ini puluhan korban kekerasan seksual di Gereja Herculanus mulai buka suara melapor ke kepolisian. Kepada tim Delik RCTI, beberapa korban kejahatan seksual menceritakan bagaimana pelaku berupaya melancarkan tipu daya ke sejumlah korban. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Gereja Herculanus Depok, Jawa Barat menjadi peringatan keras bagi para orang tua untuk lebih waspada dalam mengawasi anak-anaknya. Tercatat sudah ada sekitar 20-an orang tua korban yang melaporkan aksi bejat seorang pembimbing putra altar atau Miss Dinar ke Polres Depok, Jawa Barat. Diduga masih ada korban-korban lainnya yang belum melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang tim Delik peroleh, korban kekerasan seksual pembimbing Miss Dinar Gereja Herculanus tersebar di sejumlah wilayah di Depok, Jawa Barat. Tim Delik pun mencoba mengumpulkan informasi terkait keberadaan korban-korban lainnya. Fadli, salah satu korban yang tim Delik temui, kini telah berusia dewasa. Adapun peristiwa tersebut berlangsung saat dirinya masih duduk di bangku sekolah menengah tingkat pertama. Pada saat itu kan kelas 1 SMP. Saya berhadapan dengan orang yang lebih dewasa. Pada saat itu usia dia mungkin 30-an ya. Nah, ketika saya umur 12 tahun ketemu sama sosok yang lebih tua, lebih-lebih latar belakang adalah hukum. Jujur saya takut dalam artian ya kita melihat dia sosok yang tidak segan-segan untuk melakukan tindakan fisik ke kita, bahkan di dalam gereja pada saat latihan, apalagi lagi di luar, dan itu lagi berdua. Siapa yang bisa menolong saya pada saat itu? Jadi
saya diantar ke UI waktu itu. Nah di situ dia memarkirkan mobilnya, pakai kendaraan mobil pribadi dia di tempat yang cukup agak gelap. Di situ sepi dan kondisinya malam hari. Ya saya takut kan, dan itu pun jauh dari rumah. Dia membuat suatu keadaan yang seolah-olah kita tuh tidak merasa dipaksa, tapi di satu sisi kita juga merasa tertekan. Saya langsung tidur, tapi ketika lagi tidur itulah monster itu terjadi. Saya lagi tidur, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu. Ternyata karena saya sudah terbuka dan dia melakukan itu terhadap saya. Dan kejadian itu yang terjadi sama saya 2 kali. Dan itu bukan tapi ke saya. Kejadian itu kalau lebih-lebih sama teman adik-adik saya yang lain itu banyak, itu ada beberapa yang sampai yang parah lah. Setelah kejadian itu ya saya merasa berdosa gitu ya, merasa berdosa, saya merasa rendah diri, hubungan relasi saya sama Tuhan juga hancur. Yang rasa saya kayak nggak ada harga dirinya lagi lah gitu. Secara nggak sadar harga diri saya sudah direndahkan gitu. Jadi setelah, saya bisa bilang setelah kejadian itu ya, setelah kejadian itu kan saya merasa depresi banget sekitar 1 sampai 2 bulan lah. 1 sampai 2 bulan itu merasa depresi, merasa rendah diri. Gimana caranya itu saya menganggap hal itu pretend like nothing happen, tapi ya itu saya menyadari itu tetap terjadi sama saya. Psikolog Cassandra Putranto menyebutkan pasca menjadi korban kekerasan seksual, seorang anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Hal ini menunjukkan beratnya beban yang harus ditanggung seorang anak atas kejahatan seksual yang menimpanya. Dampak kekerasan itu tergantung kepada satu. Kejadian kekerasan itu sendiri memiliki magnitud kekerasan yang bervariasi mulai dari ringan, sedang, berat. Ya. Anggaplah ini berat. Ya, kasus ini berat, berarti dia mendapatkan kekerasan yang betul-betul berat yang mungkin buat orang lain tidak bisa dihadapi misalnya. Anggaplah, tapi ini faktor pertama. Semakin berat, tentu semakin besar impactnya. Nah, kemudian yang kedua adalah profil psikologis atau kondisi psikologis dari yang mengalami. Ada individu-individu yang memang punya kapasitas psikologis yang lebih kuat dibandingin yang lain. Tim Delik juga berkesempatan mewawancarai orang tua dari salah satu korban kekerasan seksual lainnya di Gereja Herculanus Depok. Kepada tim Delik, Richard menceritakan bagaimana peristiwa pahit tersebut menimpa sang anak. Anak saya 12 tahun, 12,5 tahun lah. Desember besok baru 13 tahun. Pengakuan anak saya awalnya dipegang oleh pelaku. Pegang terus ada beberapa kali dipegang oleh pelaku. Terus saya tanya anak saya, kamu dilakuin kayak gini udah berapa lama? Jadi awalnya dari bulan Januari, dia udah lupa. Pokoknya bulan Januari 2020. Terakhir itu dilakukan 7 kali. Terakhir itu tanggal 14 Maret kemarin, 2020 juga. Wah, pelaku baik banget. Pelaku tuh benar-benar baik, orangnya sopan, terus dia pokoknya ya sopan deh orangnya. Terus dia juga di mata saya tuh orang yang taat deh, taat ibadah, karena dia kan bukan banyak kegiatan ibadah yang diikuti di gereja ini. Wah, nggak nyangka banget saya benar-benar nggak nyangka deh. Saya marah sama dia, benar marah banget, benar. Saya nggak nyangka, marah banget. Kok mungkin orang tua yang lain mungkin percaya juga sama dia gitu loh. Kok orang kayak gini bisa lihat penampilannya yang orang baik, yang orang sopan, ternyata dia predator. Ini kan pelecehan seksual ini kan nggak ada buktinya. Kita akhirnya membuat suatu strategi di mana bisa mengundang pelaku untuk klarifikasi apakah
dia melakukan ini atau tidak kepada anak-anak di pertemuan kita di Ciawi kan. Yang akhirnya pengakuan dari pelaku keluar di situ. Nah itu kita udah dapat bukti satu lagi di situ kan. Anak saya juga pada saat terapi sama psikolog, ternyata yang tadinya dia lupa, dia bisa menunjukkan barang bukti baru berupa kaos yang dipakai oleh pelaku untuk mengelap dia yang berceceran di lantai. Dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Gereja Herculanus Depok, tak jarang pihak korban kesulitan menyertakan bukti dalam pelaporannya. Tak heran jika mereka akhirnya berusaha secara mandiri memperoleh bukti-bukti kejahatan seksual terhadap anak-anaknya. Kasus kejahatan seksual itu extraordinary crime, karena itu tersembunyi, saksi sulit, dan selalu korban ditekan. Gak mau ngomong. Ketika dia sakit, khususnya anak ya, baru ketahuan bahwa dia korban. Akibat aksi keji pelaku, puluhan anak yang menjadi peserta Miss Dinar di Gereja Herculanus Depok menjadi korban kekerasan seksual. Sejak belasan tahun, pelaku berhasil menyamarkan aksinya hingga nyaris tidak terbongkar.